Welcome to my channel. Selamat datang di channel kami Rekam Jejak Misterius. Untuk kali ini kita akan membahas kisah mistis yang ada di Lampung, khususnya di daerah Air Naningan, Kabupaten Tanggamus, yaitu di Bendungan Batu Tegi. Bagaimana kisahnya? Ikuti terus kami. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Tetap di Rekam Jejak Misterius. Bendungan Batu Tegi merupakan salah satu bendungan terbesar di Indonesia. Bendungan ini terletak di Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung. Bendungan Batu Tegi berfungsi tidak hanya sebagai pengendali air saja, melainkan juga sebagai penyedia air untuk irigasi dan pembangkit listrik tenaga air. Dengan kapasitas tampung yang luar biasa, Bendungan Batu Tegi menjadi tulang punggung pengelolaan sumber daya air di wilayah tersebut. Selain perannya, lokasi bendungan ini menawarkan pemandangan alam yang memukau, sehingga menjadi tujuan wisata menarik bagi para pelancong. Bendungan ini berada di antara dua bukit dan berjarak kurang lebih 85 km dari kota Bandar Lampung. Dari bendungan ini kita dapat melihat hamparan luas air yang menakjubkan. Pemandangan dari bendungan ini mampu membuat siapa saja terkagum-kagum atas keindahannya. Udara yang sejuk dan segar semakin menambah keindahan tempat ini. Bendungan ini diresmikan oleh Presiden RI kelima Megawati Soekarno Putri pada tanggal 8 Maret 2004. Bendungan ini memiliki kapasitas penampungan yang mampu menahan debit air sebanyak 9 juta meter. Di balik keindahan Batu Tegi ternyata tersimpan kisah pahit. Proses pembangunan bendungan ini menelan 13 korban jiwa yang menurut beberapa pihak merupakan tumbal nyawa sebagai ganti pembayaran dibangunnya tempat ini. 13 korban jiwa ini merupakan pekerja yang pada waktu kejadian tewas tertimpa alat berat pengecor semen. Jadi, mitos yang beredar di masyarakat tentang tumbal tersebut tidak sepenuhnya benar. Untuk memberi apresiasi dan penghargaan atas jasa dan kerja keras 13 korban tersebut, dibuatlah monumen 13. Di monumen itu tercantum 13 nama para korban. Tak sampai di situ saja, menurut masyarakat sekitar, di bendungan ini sering terlihat penampakan makhluk halus yang konon katanya hanya akan mengganggu orang-orang yang hendak berbuat aneh-aneh di kawasan bendungan. Adapun cerita yang berkembang di masyarakat mengenai buaya putih semakin kuat karena setiap tahunnya selalu ada laporan kecelakaan di bendungan, baik itu pengunjung yang tenggelam karena terbawa arus maupun insiden aneh seperti kesurupan. Beberapa masyarakat percaya bahwa buaya putih ini tidak hanya menjaga bendungan tetapi juga mengambil korban untuk keseimbangan gaibnya. Seorang warga setempat, Pak Darmo, menceritakan pengalamannya. Saya pernah melihat buaya putih itu ketika sedang memancing saat sore hari. Ukurannya besar sekali, lebih besar dari buaya biasa. Tapi anehnya, ketika saya mendekat, buaya itu menghilang begitu saja. Bukan hanya buaya putih, aura mistis di Bendungan Batu Tegi juga dirasakan untuk beberapa monumen yang dibangun untuk mengenang para pekerja yang tewas. Pengunjung sering melaporkan melihat penampakan halus, terutama di malam hari. Beberapa bahkan mendengar suara-suara aneh seperti langkah kaki atau bisikan di area yang sepi. Statistik yang menunjukkan adanya korban jiwa hampir setiap tahun di Bendungan Batu Tegi menambah kesan angker pada tempat ini. Sebagian besar korban tenggelam karena terbawa arus, karena beberapa laporan mencatat kejadian-kejadian aneh seperti orang yang tiba-tiba melompat ke dalam air tanpa alasan yang jelas. Fenomena ini memunculkan berbagai spekulasi dari faktor alam seperti arus bawah sadar yang kuat hingga unsur mistis yang melibatkan buaya putih.
Wilayah sekitar Batu Tegi sering menjadi saksi penampakan-penampakan misterius. Berbagai cerita beredar tentang penampakan-penampakan yang menyeramkan yang diyakini sebagai pertemuan antara dunia manusia dengan dunia roh. Masyarakat percaya bahwa penampakan ini biasanya mengganggu orang-orang yang berperilaku buruk atau mencoba berbuat hal-hal aneh di sekitar bendungan. Karena itu, saat berkunjung sana, perilaku dan perkataan harus dijaga agar tidak mengusik keberadaan makhluk-makhluk halus tersebut. Setiap tempat memiliki kisahnya masing-masing, dan demikian pula dengan bendungan Batu Tegi. Semoga kita dapat belajar dari sejarahnya, menghormati alam dan tempat-tempat bersejarah, serta tetap menjaga sikap yang baik dan bertanggung jawab saat mengunjungi tempat-tempat suci seperti bendungan ini. Dengan begitu, kita dapat merangkul misteri dengan ketenangan dan kedamaian dalam perjalanan kita menelusuri keindahan arsitektur dan alam Indonesia yang memukau. Terlepas dari aura mistisnya, bendungan Batu Tegi tetap menjadi destinasi wisata yang populer. Dengan pemandangan yang indah, pengunjung dapat menikmati aktivitas seperti memancing, berperahu, atau sekedar menikmati udara segar di tepi waduk. Namun, pengelola wisata menghimbau pengunjung untuk selalu berhati-hati, terutama saat berada di dekat air. Mereka juga menyarankan agar tidak berkunjung saat malam hari demi keselamatan. Mitos buaya putih di bendungan Batu Tegi adalah salah satu dari sekian banyaknya cerita yang menunjukkan betapa kuatnya tradisi lisan dan kepercayaan lokal di Indonesia. Terlepas dari kebenaran cerita ini, keberadaan mitos tersebut menjadi bagian dari daya tarik bendungan Batu Tegi. Bagi masyarakat, buaya putih bukan hanya sekedar makhluk mistis, tetapi juga simbol yang mengingatkan kita untuk menghormati alam dan kekuatan yang ada di dalamnya. Itulah cerita tentang kisah mistis yang ada di bendungan Batu Tegi. Apakah kalian percaya dengan mitos tersebut? Jawab di kolom komentar. Disclaimer, video ini dibuat hanya untuk hiburan dan memberikan informasi-informasi yang dimana menghibur para penonton yang ada di Nusantara Indonesia. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, and comment agar selalu dapat mengikuti video-video kami selanjutnya. Tetap direkam jejak misterius.